لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته قد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-'amalu as-salih fihinna ahabbu ila Allah ta'ala min al-ayyami al-'ashara. Qalu ya Rasulullah wala al-jihadu fi sabilillah wala al-jihadu في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. رواه الإمام البخاري. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan, di antaranya adalah nikmat zahir, nikmat batin, nikmat yang tampak ataupun nikmat yang tersembunyi, dan nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman wa nikmatul Islam. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang berkah ini dipertemukan kembali Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kajian ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah diangkat oleh Allah derajatnya dan dihapus dosa-dosa kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan keluarga kita mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di malam yang penuh berkah ini yang ingin saya sampaikan terkait 10 pertama, keutamaan 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Karena sekarang sudah masuk tanggal 27 atau 26, ya, jadi tinggal beberapa hari lagi. Jadi di dalam Islam itu ada bulan yang diistimewakan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi di samping bulan Ramadan adalah bulan Dzulhijjah, tambah lagi bulan Muharram. Kalau bulan Dzulhijjah diantaranya adalah 10 hari pertama, ya, 10 hari pertama yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashr. Jadi Allah bersumpah dengan 10 hari. Jadi para mufassir berbeda pendapat. 10 hari di sini ada yang menyebutkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ada yang menyebutkan yaitu 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Dan jumhur ulama sepakat ini adalah
adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka ketika Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di awal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka apa yang harus kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya, supaya kita siap-siap, ya, supaya waktu ini tidak terbuang dengan begitu sia-sia, digunakan dengan melakukan amal saleh. Maka di antara amalan-amalan yang harus kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, sebagaimana di dalam surah Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, wa yadhkuru ismallah, dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Di antaranya adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Di antaranya adalah perbanyaklah zikir. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa saja yang harus kami lakukan ketika kedatangan 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah?" Di antaranya adalah fa'akthiru minat tahlil wal tahmid wal tasbih, perbanyaklah lantunan la ilaha illallah, perbanyaklah minat tahmid, lantunan alhamdulillah, minat tasbih yaitu tasbih, minat takbir yaitu Allahu Akbar. Jadi perbanyak, ya, perbanyak zikir, karena di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah fihinna, di hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih dicintai manakala kita melakukan amalan-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memperbanyak zikir. Ya, bahkan di hadis riwayat Imam Tirmidzi, zikir ini bisa mengimbangi amalan jihad di jalan Allah, ya, Masya Allah. Makanya Rasulullah SAW setiap hari, karena Nabi SAW yadhkuru fi kulli ahyanihi, Nabi Muhammad SAW senantiasa berzikir dalam setiap kondisi, setiap keadaan. Maka pantas kalau Rasulullah SAW, ya, lisannya, hatinya, perbuatannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah kalimatin ahabbu ilallah, 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah setelah lantunan Al-Quran adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di hadis yang lain ada 5, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah rahimakumullah, insyaallah semuanya bisa. Mau zikir pagi dan petang silahkan, maksura. Atau tidak hafal, misalkan belum punya bukunya atau kitabnya, cukup yang tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Misalkan kalau sekarang tanggal 26 atau malam 27 bulan Habib, ya, kalau bahasa Sunda bulan Zulqa'dah, Habib Hayaku Zulqa'dah Zulhijjah. Ini Masya Allah, karena sekarang jemaah haji diliburkan,
ya, supaya kita mendapatkan pahalanya seperti jihad di jalan Allah, bahkan melebihi haji, maka kita harus perbanyak amalan ini. Ya, zikir kepada Allah. Tambah lagi zikir yang lain, misalkan perbanyak kata Rasul, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Jadi ada di dalam hadis itu, ya, di dalam hadis dijelaskan khairud doa, sebaik-baik doa, doa yaumi Arafah, yaitu doanya pada hari Arafah. Hari Arafah kapan? Yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Bulan Juli jatuhnya sampai tanggal 31 ya. 31 Lebaran, berarti sebelum tanggal 31, berarti tanggal 30, yaitu yaum Arafah. Maka ketika hari Arafah, kita diusahakan perbanyak lantunan ini, ya. Khairud doa yaumi Arafah wa khairu ma kuntu ana wan nabiyyun min qabli. Dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan para nabi katakan, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hadis yang lain ada tambahan yuhyi wa yumiit. Kalau di sini tidak ada. Mau pakai yuhyi wa yumiit silahkan, ya, atau tidak juga maka insyaallah. Jadi di antara doa yang terbaik ketika tanggal 9 itu, di antaranya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku yuhyi wa yumiit. Itu kalau yang terbiasa pakai yuhyi wa yumiit. Kalau tidak juga enggak apa-apa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan alangkah baiknya sambil diresapi, sambil direnungkan. Ketika mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi dengan sebenar kecuali Engkau ya Allah wahdah, la syarika, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, yang memiliki kerajaan, kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan jin, kerajaan syaitan, kerajaan seluruh kerajaan yang ada di muka bumi ini, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita renungkan, karena kita semuanya di dunia ini hanya kontrak. Kita di dunia ini hanya sementara dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku wa lahul hamdu, yang memiliki pujian, karena yang berhak dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pantas untuk dipuji. Ya, kita semuanya tidak pantas. Karena yang pantas untuk dipuji, yang menciptakan kita, yang menciptakan langit dan bumi, hanya Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan makanan, yang memberikan minuman, yang menurunkan air hujan, memberikan angin, ya, sepol-sepol. Coba kalau di Cirebon, masya Allah panasnya luar biasa. Orang Kuningan di Cirebon pasti tidak akan betah. Begitu juga orang Cirebon ke Kuningan, waktu dingin, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jakarta kan panas, di kita khususnya di Kuningan alhamdulillah. Ya, meskipun di sini panas, mungkin kondisi tempat ini, ya, karena ininya, ya, subhanallah. Tapi yang penting hati kita sejuk, hati kita tenang, tentram, ya, insyaallah. Jadi perbanyak di hari Arafah, yaitu tanggal 9, berarti sekitar tanggal 30 Juli, ya, tanggal 30 Juli. Perbanyak lagi zikir yang lain, misalkan apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mudah diucapkan, ringan diucapkan, tapi sangat dicintai oleh Allah dan berat di timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang suka dilantunkan ketika orang-orang lagi tahlil, ini suka melantunkan ini. Justru ini harus dilantunkan setiap hari sebenarnya, ya, bukan
bukan hanya ketika ada orang meninggal saja, tapi setiap hari jemaah. Ya, mudah-mudahan dengan lantunan ini nanti kelak di hari kiamat amal ibadah kita ataupun amalan kita lewat zikir ini tiba-tiba menjadi berat. Ya, karena saya pribadi kalau untuk melihat misalkan amalan fardu, sholat 5 waktu jauh dari kekhusyuan, tapi mudah-mudahan ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibadah-ibadah yang lain. Jamaah rahimakumullah, tambah lagi zikir-zikir yang lainnya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Perbanyak lantunan Al-Quran karena Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Ya, kata Imam Nawawi, afdhalul kalam, perkataan yang paling utama adalah melantunkan Al-Qur'anul Karim, karena satu hurufnya adalah 10 kebaikan. Kalau di dalam Al-Quran ada sekitar 340.740 huruf, kalau Bapak Ibu selama 10 hari menghatamkan Al-Quran, maka itu akan mendapatkan jutaan, ya, Masya Allah, akan mendapatkan jutaan kebaikan. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tambah lagi yang harus kita lakukan khusus 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini adalah melakukan puasa. Di hadis surat Abu Daud, kalau yang mampu dari tanggal 1 sampai tanggal 9 silahkan. Aduh, saya tidak mampu. Mampunya sehari terus batal, puasa lagi, nggak apa-apa, silakan. Aduh, saya mampunya hanya tanggal 9 saja pas waktu hari Arafah, karena keutamaan saum Arafah itu kan yukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Jadi melaksanakan saum Arafah di tanggal 9 itu pahalanya akan menghapus 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Ini saum Arafah. Ya, maka Bapak Ibu, kita niatkan dari sekarang, ya Allah, berikanlah kekuatan untuk melaksanakan saum Arafah. Ya Allah, berikanlah kekuatan untuk melaksanakan amal soleh di 10 pertama di bulan Dzulhijjah ini, ya Allah. Ya, tambah lagi amalan soleh yang lain, misalkan yang masih punya orang tua, silahkan berbuat baik sama orang tua, karena amalan berbuat baik sama orang tua ini Masya Allah, birrul walidain ini luar biasa. Ya, bagaimana kalau yang sudah meninggal? Di dalam hadis surat Abu Daud, jaga nama baiknya, doakan, kita sedekah atas nama mereka, kita jaga silaturahim dengan keluarga dari bapak dan keluarga dari ibu, itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Ya, maka ada semuanya jemaah di sini yang masih punya orang tua, muliakan orang tua. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 23-24, jangan menghardi, jangan membantah, katakanlah kata-kata yang mulia, yang memberikan sentuhan-sentuhan yang terbaik untuk orang tua kita tercinta. Dan doakan, harus tawadu. Ya, harus tawadu meskipun misalkan orang tua kita tidak sampai S1. Itulah orang tua kita, raja kita. Sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf jadi raja, lalu datang orang tuanya karena sudah lama bertahun-tahun tidak ketemu, dan posisi Nabi Yusuf pada waktu itu sudah jadi raja, akhirnya ditempatkan orang tuanya di singgasananya dan tidak malu. Masya Allah. Ini Nabi Yusuf, kisah seorang nabi, sosok seorang nabi dan seorang anak yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah, dan harus dilakukan di bulan Dzulhijjah, khususnya di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah kurban. Ya, kurban itu keutamaannya Masya Allah. Di dalam hadis sahih, wa bikulli sya'ratin hasanah, setiap satu helai rambut domba, kambing itu dihitung kebaikan. Maka ketika Bapak Ibu kurban 2 kambing, itu Masya Allah berarti akan mendapatkan jutaan kebaikan. Kalau Bapak Ibu kurbannya sapi,
Masya Allah, itu akan mendapatkan jutaan kebaikan. Ya, ini subhanallah. Jadi di antara keutamaannya itu setiap satu helai rambutnya akan dihitung kebaikan. Yang kedua, sebelum jatuhnya darah ke tanah itu sudah sampai kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keutamaannya. Ya, di antara keutamaannya. Dan misalkan di keluarga kita ada kurban kambing, itu akan mendapatkan pahala. Misalkan di keluarganya ada 100, nah itu 100 orang itu akan mendapatkan kebaikan dari pahala kurban tersebut. Begitu juga sapi. Sapi itu oleh 7 orang. Dari 7 orang itu punya keluarganya, ada yang 100 orang, misalkan ada yang 200 orang, itu yang 100-200 orang itu akan dapat pahala dari kurban sapi. Onta 10, ya, oleh 10 orang. Silakan. Ini diantara keutamaan kurban. Dan kurban ini diantara sunnah baginda Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Nabi Adam itu kisahnya antara Habil dan Qabil, ya, dan yang diterima adalah orang yang bertakwa. Maka di antara salah satu syarat supaya kurban kita diterima di sisi Allah adalah bertakwa, mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban kita hanya untuk Allah. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ketika kami memberikan banyak kenikmatan, ya, maka jagalah sholat dan berkurbanlah. Ini adalah tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya doakan Bapak Ibu yang penghasilannya di bulan Juli ini mudah-mudahan minimal mendapatkan 10 juta ewan insyaallah. Ya, 10 juta insyaallah, nundutan 5 juta insyaallah. Ya, insyaallah semuanya ada nundutannya. Insyaallah saya tambahkan lagi doanya, mudah-mudahan semuanya dapat penghasilan 50 juta untuk di bulan ini supaya berkurban insyaallah, ya. Nanti saya berdoanya supaya kecipratan mudah-mudahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang dagingna darah kawin dengan naon lah. Ya, jemaah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari berkurban beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Adha ini 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Maka ketika Bapak Ibu tidak punya uang, misalkan di tanggal 10-nya tiba-tiba Allah memberikan rizki di tanggal 11, masih ada waktu. Di tanggal 11 masih belum punya rizki, tiba-tiba di tanggal 12 masih ada waktu. Pokoknya 4 hari. Ya, 4 hari itu waktu berkurban. Disebutlah Ayyamut Tasyriq. Ayyamut Tasyriq itu artinya adalah hari untuk makan-makan. Maka diharamkan untuk berpuasa. Dan selama 4 hari ini di dalam hadis diusahakan perbanyak takbir. Ya, dari mulai subuh pas waktu orang-orang berangkat ke Arafah itu sudah mulai. Biasanya kalau di Indonesia itu pas waktu menjelang maghrib. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbir, berbanyak takbir kepada Allah. Itu selama 4. Ada sebagian ulama menyebutkan maka diusahakan ketika sholat zuhur si imam harus dijaharkan takbirnya, ya, takbir untuk mengagungkan Allah. Ketika sholat asar, ketika sholat maghrib, ketika sholat isya, selama 4 hari dan sampai tanggal 14-nya, yaitu pas sore baru terakhir, sudah jangan takbir lagi. Pokoknya selama 4 hari itu perbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, perbanyak takbir. Makanya saya dulu kaget ketika saya tidak tahu. Masya Allah, kok ini masih banyak yang takbiran. Pas dibuka lagi, ya, pas dibuka lagi, Masya Allah, pas dibuka lagi ada hadisnya, ada dalilnya dari baginda Rasulullah SAW dan para sahabat. Subhanallah walhamdulillah
cukup di tanggal 9-nya, yaitu niatnya saum Arafah. Tambah lagi perbanyak lantunan Al-Quran, ya. Tambah lagi infak sedekah, dan yang terakhirnya adalah kurban. Dan kurban ini diantaranya adalah tujuannya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keutamanya tadi setiap sehelai rambutnya akan dihitung kebaikan, dan sebelum darah itu tumpah ke bawah itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat kita lillah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini menguatkan supaya kita semangat dalam berkurban. Ya kan, ada kisahnya pemulung, ibu-ibu pemulung, tapi masya Allah dia bisa berkurban kambing, dia bisa berkurban sapi, ya subhanallah. Ada juga kisah seorang satpam, ada juga kisah yang penghasilannya per bulan hanya 300.000, tapi karena dengan azam yang kuat dia bisa berkurban, ya masya Allah. Maka kita harus semangat, karena Rasulullah berkurbannya tiap tahun, ya, itu Rasulullah SAW. Itu saja mungkin dalam kesempatan ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau yang mau ditanyakan atau mau ditambahkan, dipersilakan. Aku kalau ada astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.